Roh Kudus, ya, the gift of the Holy Spirit. Setelah kita dibaptis Roh Kudus, maka sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menerima kuasa, dan kuasa itu akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang supranatural. Dan Roh Kudus dengan kuasanya melalui hidup kita akan menyentuh hati banyak orang yang kita layani, dan dia akan menyatakan dirinya, memanifestasikan dirinya melalui hidup kita. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa kita ini di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus? Dari mana kita tahu? Tanda yang diberikan bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita adalah bahasa roh. Bahasa roh itu sangat penting. Bahasa roh itu merupakan tanda awal bahwa seseorang sudah dibaptis Roh Kudus. Sedangkan manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita dinyatakan di dalam 9 karunia Roh Kudus yang tercatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Jadi kalau kita lihat, bahasa roh itu sangat penting. Penting apa? Pertama, penting untuk membangun diri kita sendiri. Kedua, bahasa roh penting karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, dengan bahasa roh kita berkata-kata secara rahasia kepada Tuhan. Yang ketiga, bahasa roh itu penting untuk berdoa syafaat. Kita tidak tahu siapa yang membutuhkan doa kita, tapi Roh Kudus memimpin kita dengan bahasa roh supaya kita bisa berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Dan bahasa roh dibutuhkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang berikutnya, Roh Kudus, bahasa roh penting untuk mengajar, ya. Bahasa roh penting untuk mengajar, untuk mengucap syukur. Bahasa roh diperlukan untuk mengungkapkan isi hati kita yang tidak bisa kita ucapkan dengan mulut kita, ya. Nah, jadi karena mengingat begitu pentingnya, maka sebenarnya setiap orang percaya harus dibaptis Roh Kudus dan menerima bahasa roh sebagai tanda bahwa dia sudah dibaptis Roh Kudus. Itu semua sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Cuma pertanyaannya begini, kenapa bahasa roh itu dipakai sebagai tanda? Kenapa harus pakai bahasa roh? Sedangkan di dalam 9 karunia Roh Kudus yang tadi kita barusan baca, salah satunya ada karunia bahasa roh. Sebelum saya jawab, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Roh Kudus itu adalah penolong kita. Dia penghibur, dia pengingat kita, dia yang mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sampaikan, dia yang mengajar kita. Amin. Dan Roh Kudus itu yang membuat orang itu jadi berani, jadi antusias, berapi-api, bersemangat melayani Tuhan. Dan kadang-kadang saking semangatnya sehingga orang kelihatan begitu emosional. Begitu emosional di dalam waktu berbahasa roh.
beberapa orang melompat-lompat, beberapa orang berlari-lari, beberapa orang berteriak-teriak. Tapi saya mau beritahukan, tidak pernah di Alkitab disebutkan Roh Kudus membuat orang bingung. Tidak pernah. Dia bukan pencipta kebingungan. Dia tidak pernah membuat orang jadi bingung dan ragu-ragu. Justru Dia yang mengajarkan kita dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada banyak orang Kristen ketika dia masuk ke dalam sebuah gereja, khususnya gereja karismatik atau gereja Pentakosta, mereka jadi bingung. Bingung kenapa? Bingung melihat orang berteriak-teriak, berlari-lari, lihat orang menyembah dalam bahasa roh, bahkan beberapa kadang-kadang terguling-guling di dalam gereja, sehingga seakan-akan menimbulkan kekecauan dan seperti orang gila. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, itu ada hal yang sangat-sangat wajar. Karena apa? Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika pertama kali baptisan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diturun, semua murid-murid berdoa di dalam bahasa roh, sampai orang-orang yang ada di luar gedung, mereka mendengarnya dan mereka menganggap bahwa mereka sedang mabuk. Ya, mereka seperti orang gila katanya. Tapi itulah hal yang wajar. Bayangkan orang seperti kita biasa-biasa, tiba-tiba kita menerima kuasa yang begitu besar, yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tentu sukacita itu bisa meledak dalam kehidupan kita, sehingga bisa menimbulkan akibat. Akibatnya apa? Akibat yang paling logis adalah akibat itu membuat kita begitu emosional dan bersemangat. Saya mau ajak saudara lihat satu video ini. Silakan Kevin. Tolong suaranya ya. Now who's got it? Now who's got it? Oke, ya. Saudara bisa lihat, ketika Roh Kudus dicurahkan, banyak hal bisa terjadi. Tetapi itu hal yang wajar. Sekali lagi saya katakan, kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya meluapkan emosi mereka, sehingga mereka melampiaskannya sedemikian rupa sehingga seperti orang gila. Bukan gila, bukan kerasukan, tetapi dipenuhi Roh Kudus dan mereka tidak tahu bagaimana caranya, sehingga kadang-kadang ada yang berteriak-teriak, ada yang tendang-tendang kursi, ada dorong kepala orang, berguling-guling dan sebagainya. Tetapi hal yang demikian itu sebenarnya agak merugikan buat gereja.
agak merugikan juga buat orang-orang Kristen dari denominasi-denominasi lain yang mungkin sedang beribadah di gereja tersebut. Dan itu menyebabkan orang jadi takut untuk dibaptis Roh Kudus. Orang jadi takut apakah ini sesat atau tidak, ya. Dan dianggap banyak orang ini kesalahan Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang salah. Kenapa? Karena membuat keonaran, membuat kekacauan. Padahal kalau kita lihat di Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang sopan dan teratur. PowerPoint-nya. Ya. 1 Korintus 14 ayat 40 berkata, tetapi segala sesuatu, 1 Korintus 14 ini selalu membahas tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Karunia-karunia Roh Kudus semua di 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 40 berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi bagaimana? Mana yang benar? Sekali lagi saya jelaskan bahwa Roh Kudus itu bukan pengarang kebingungan. Dia bukan pencipta kebingungan. Roh Kudus tidak mau kita jadi batu sandungan buat orang lain dari denominasi manapun, apalagi untuk orang-orang yang belum percaya. Nah, Alkitab berkata yang pertama, karunia nabi, takluk kepada nabi-nabi. Kita harus tahu bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kita, karunia itu tunduk kepada kita. Kita harus menaklukkannya. Ya, kedua, dikatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tuhan kepingin tenang. Kenapa? Karena kalau kacau itu merugikan si pembicara juga, karena orang jadi fokus sama orang yang teriak-teriak dan lari-lari guling-guling, tidak fokus lagi kepada firman Tuhan yang disampaikan. Ketiga, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan lembutan, penguasaan diri. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita harus sadar kita harus bisa menguasai diri kita. Kenapa? Roh Kudus itu memampukan kita untuk bisa menguasai diri kita sendiri, ya. Kalau kita mengerti hal ini, ketika kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita, meledak dalam kehidupan kita, tetap kita punya kuasa untuk mengendalikan diri kita sehingga kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Saudara bisa mengendalikan mulut saudara, saudara bisa mengendalikan kaki saudara. Saudara bisa menunggu saat yang tepat. Walaupun saudara mau bicara, saudara diberi karunia untuk bernubuat sekalipun, saudara punya kuasa untuk menunggu. Karunia nabi, tunduk kepada nabi, ya. Next. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama harus berdiam diri. Jadi ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita diam, ya. Jadi semuanya harus berlangsung dengan tertib, semua harus berlangsung dengan aman. Roh Kudus itu adalah penghibur, dan penghibur dia tentu tidak merusak sarana gereja. Jadi kita harus tahu bagaimana mengendalikan diri kita supaya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak sampai merusak sarana gereja, tidak mengganggu ketenangan orang lain, dan tidak membuat orang lain menjadi bingung. Justru kita membuat orang lain jadi tenang. Dan Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dia datang untuk memberi kuasa. Kuasa di sini pakai bahasa asli namanya dunamis. Dunamis itu adalah kata yang dipakai sebagai kata dinamit. Jadi saudara bisa bayangkan ketika kuasa itu turun, maka dia bisa meledak seperti dinamit. Makanya murid-murid seperti orang gila, seperti orang mabuk ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Lalu kenapa bahasa roh itu dipakai sebagai tanda bahwa kita sudah dibaptis Roh Kudus? Tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah bahasa roh, atau lebih tepat sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris, bahasa lidah. Kenapa? Karena lidah kita, mulut kita, ini adalah masalah terbesar dalam hidup manusia. Mulutmu adalah harimaumu. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Alkitab berkata, orang yang bisa menguasai mulutnya, dia adalah orang yang sempurna. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat megahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saya bilang, lidah ini kecil, tapi hidup dan mati kita tergantung dari lidah kita. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Itulah sebabnya yang pertama-tama Tuhan jamah, yang pertama Tuhan ubah adalah lidah kita. Dia mau supaya dari lidah kita, dari mulut kita, keluar perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Dia mau menyucikan, menguduskan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan dia mau dari mulut kita ini keluar kuasa. Nah, dan saya yakin ada banyak di antara kita yang sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Amin. Ada yang sudah dapat bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus? Tidak banyak. Hah? Ya. Jadi kalau kita tahu kita dapat baptisan Roh Kudus, itu adalah bukti bahwa Dia ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita, dan Dia menjamah lidah kita dan memberikan bahasa yang baru buat kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saudara tahu artinya bahasa baru? Bahasa Inggris, bahasa baru, bahasa lama. Bahasa Afrika, bahasa baru, bahasa lama. Bahasa Jerman, itu bahasa baru, bahasa lama. Bahasa baru adalah bahasa yang belum pernah ada. Dan setiap orang yang dibaptis Roh Kudus, tandanya mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Makanya banyak tidak ada yang mengerti. Alkitab bilang hanya Tuhan yang mengerti. Tidak ada seorang pun yang mengerti kecuali kalau itu adalah karunia bahasa roh. Apa bedanya bahasa roh sebagai tanda dan karunia bahasa roh? Kalau bahasa roh sebagai tanda, itu setiap orang yang menerima baptisan Roh Kudus, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dan tidak ada seorang pun yang mengerti artinya, hanya Tuhan saja. Dipakai untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan.
1 Korintus 14 ayat 14 15 itu katakan, apa yang aku harus lakukan, katanya Paulus, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Aku akan berdoa dengan rohku, aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Dan Yohanes 4 ayat 24 berkata, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi gunanya bahasa roh sebagai tanda adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sedangkan karunia bahasa roh itu diberikan hanya kepada orang-orang tertentu, tujuannya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Itu perbedaannya ya. Jadi saudara perlu tahu bahwa bahasa roh itu ada dua. Satu dari manusia kepada Tuhan, makanya R-nya selalu huruf kecil ya. Bahasa roh tidak pernah R-nya huruf besar, selalu huruf kecil. Roh kita kepada Tuhan. Satu lagi, bahasa roh tetap R-nya kecil, tapi tujuannya menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya ya. Nah, siapakah yang berkata-kata dengan bahasa roh? Banyak orang berpikir bahwa Roh Kuduslah yang berbicara, memakai mulut murid-murid, memakai mulut kita untuk berbicara. Tidak. Bahasa roh, Roh Kudus ketika membaptiskan kita, dia berbicara kepada roh kita. Dia tidak berbicara lewat mulut kita. Kita yang mulai berbicara. Kalau saudara baca di Alkitab, di Kisah Para Rasul, di 1 Korintus, di Efesus, saudara akan dapatkan bahwa selalu ketika orang dibaptis Roh Kudus ada kata-kata begini, dan mereka mulai berkata-kata. Mereka mulai berkata-kata. Mereka mulai berbicara. Mereka, bukan Roh Kudus ya. Jadi kitalah sebenarnya yang harus bicara ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Kita yang mulai bicara. Bahkan pada hari Pentakosta, pertama kali Roh Kudus dicurahkan, dikatakan mereka mulai berbicara seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Perkataan itu bukan ditaruh di mulut. Perkataan itu bukan taruh di pikiran. Perkataan itu ditaruh di dalam roh. Beda. Karena kalau di pikiran, dipikir dulu artinya apa, baru diucapkan. Tetapi kalau di dalam roh, Alkitab berkata, Paulus berkata, kalau aku berdoa dalam bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi pikiranku tidak turut berdoa. Pikiran kita tidak turut berdoa. Yang berdoa roh kita. Roh kita bypass ke mulut kita. Tidak lewat pikiran baru ke mulut, tapi dari roh langsung ke mulut kita. Itulah sebabnya kalau kita tanya, apa yang harus kita sampaikan? Saya tidak bisa kasih tahu, oh Justin, pertama ngomongnya gini ya, lalalala, lalu lili. Nggak bisa, karena tidak pakai pikiran. Karena dari roh langsung ke mulut kita ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan baptisan Roh Kudus? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan bahasa roh sebagai tanda bahwa kita sudah dibaptis Roh Kudus? Saudara, kalau kita baca di Alkitab, Alkitab dengan jelas mengatakan, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Ketuklah, maka pintu akan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Setiap orang yang minta Roh Kudus, Alkitab berkata, setiap orang yang minta Roh Kudus, mereka akan menerima Roh Kudus. Dan kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, ini yang ngomong Yesus sendiri ya.
Yang ngomong bukan Paulus, yang ngomong bukan murid-murid, tapi Yesus sendiri. Setiap orang yang minta akan mendapat Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya, kalau kita bilang kita orang percaya, kalau kita bilang kita orang Kristen, kita harus percaya 100%, bahkan 1000% kepada perkataan Yesus. Jadi kalau kita minta Roh Kudus, maka kita pasti menerima Roh Kudus. Dan menerimanya bukan besok, bukan minggu depan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Waktu Roh Kudus belum dicurahkan, betul Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji dari Bapa digenapi. 10 hari mereka tunggu Roh Kudus dicurahkan. Tapi itu dulu. Sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita tidak perlu tunggu 10 hari untuk Roh Kudus, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, dia siap untuk membaptiskan setiap kita. Yang dia nantikan adalah hati yang merindukan, hati yang mau sungguh-sungguh untuk dipakai oleh Tuhan. Karena tujuannya Roh Kudus tadi di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan mau setiap orang menjadi saksi, bukan kita yang mau. Tuhan yang mau kita jadi saksi. Jadi kalau kita mau jadi saksi, Tuhan tahu kita tidak mungkin jadi saksi dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Makanya kalau kita minta, setiap orang yang minta pasti dia terima. Dan kapan dia terima? Saat dia minta. Saat itulah dia akan menerima. Dan kalau kita percaya Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, dalam roh kita, maka kita dengan iman, kita berani melangkah keluar dan mulai berbicara. Gimana? Apa yang kita sampaikan? Bagaimana caranya? Ya mulai ngomong. Mereka mulai berkata-kata. Sama seperti kalau saudara buka keran air, ya. Waktu saudara buka keran air, mungkin pertama keluar netes, tapi lama-lama dia akan keluar dengan deras, mengalir sebagai sungai. Jadi sama ketika kita ngomong, kita mungkin baru mulai coba, tetapi begitu keluar, maka dia akan keluar seperti sungai air kehidupan yang memenuhi segala mulut kita yang keluar. Jadi jangan takut. Jangan takut mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Kalau dia bohong, saya juga tidak akan percaya. Kenapa saya percaya? Karena saya mengalami. Dan banyak orang yang mengalami. Ya, dan dia tidak pilih-pilih. Setiap orang yang meminta menerima. Amin. Yang kedua, ada banyak orang bertanya, Pak, gimana kalau yang masuk ternyata bukan Roh Kudus, Roh Kudis, Roh Iblis, Roh Kuda? Gimana kalau yang masuk itu semua? Gimana kalau yang saya ucapkan ini ternyata bukan dari Roh Kudus, tapi dari Roh Iblis? Bagaimana kalau perkataan yang keluar dari mulut saya ini ternyata menghina Tuhan? Bagaimana kalau yang keluar dari mulut saya ini hanya perkataan yang saya karang-karang sendiri, semau saya? Saya mau katakan, saya mau jawab dulu yang pertama, yang kedua. Bahasa roh yang keluar dari mulut kita, atau lebih tepat bahasa lidah yang keluar dari mulut kita, itu bukan tanpa usaha kita. Itu kata-kata yang sengaja kita keluarkan. Bukan tanpa sengaja. Tuhan, ini mulutku pakai. Digoyang-goyangin sama Tuhan dan Roh Kudus. Tidak. Kita yang sengaja ngomong. Ingat baik-baik. Kita karena percaya, dengan iman kita mulai berkata-kata. Roh Kudus yang menaruh perkataan dalam roh kita, kita yang mengeluarkannya lewat mulut kita. Ya, kita yang bebas mengontrol. Mau lama atau mau sebentar. Mau keras atau mau pelan. Mau datar atau ada intonasinya.
semuanya kita yang kontrol. Kita yang mengontrol semuanya. Kita boleh menyembah, kita boleh berdoa, kita boleh menyanyi, semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi memang kita yang ngomong. Kita yang ngomong, tetapi dipimpin setiap katanya. Kalau ada yang kurang, Roh Kudus yang mengurapi, memperlengkapi setiap kata itu menjadi sebuah doa, pujian, penyembahan yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena ketika kita diselamatkan, Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru yang sempurna di dalam batinmu. Makanya kenapa orang Kristen pasti selamat? Karena dia percaya ketika dia terima Yesus, roh yang di dalamnya sempurna. Jiwanya, tubuhnya, pikirannya belum sempurna, tetapi rohnya sempurna. Karena apa? Karena ketika dia sudah terima Yesus, kapan saja dia mati, dia mendapatkan jaminan keselamatan. Karena yang masuk surga adalah rohnya, maka rohnya yang disempurnakan lebih dahulu. Sepertiga dari hidup kita, roh, jiwa, tubuh, rohnya sudah diselamatkan sempurna. Jadi kita tidak perlu takut. Ya. Kedua, tidak mungkin kalau roh setan, roh iblis, roh kudus, roh kuda masuk dalam diri kita. Kenapa? Yang pertama, karena kita ini sedang berdoa kepada Tuhan. Kita sedang menghadap Tuhan. Kita bukan menghadap iblis. Kita bukan menghadap yang lain. Kita sedang menghadap Tuhan dan kita sedang bicara sama Tuhan. Dan yang kita minta sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kedua, kenapa tidak mungkin roh iblis yang masuk? Karena Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat keempat, roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia. Kalau di dalam diri kita ada roh Yesus yang adalah terang, kegelapan mana yang bisa masuk? Di tempat ini ada lampu. Kegelapan mana yang bisa masuk ke tempat ini? Sebesar apapun kegelapan yang masuk akan berubah jadi terang. Tidak mungkin ketika kita minta Roh Kudus, yang masuk adalah roh setan. Dan Yesus sekali lagi menegaskan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-11, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular ganti ikan. Kalau dilanjutkan, Bapak mana yang anaknya minta apa? Itu tadi minta apa? Kalau minta roti dikasih kalajengking. Saudara, kenapa Tuhan Yesus kok mengumpamakan orang minta ikan, minta roti dikasihnya ular dan kalajengking? Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih ular, minta ikan dikasih ular, minta roti dikasih kalajengking? Kenapa Tuhan pakai perumpamaan ular dan kalajengking? Karena kalau kita baca di pasal sebelumnya, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, ular dan kalajengking itu adalah kata yang dipakai untuk melambangkan setan. Kamu akan diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita justru diberi kuasa untuk injak ular dan kalajengking. Itu adalah idiom dalam bahasa aslinya untuk menunjuk kepada setan. Jadi artinya Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, tidak mungkin kalau kita minta Roh Kudus, yang masuk adalah roh setan, ya. Tuhan sendiri tidak bisa memberikan roh setan kepada kita karena dia tidak memiliki setan, ya. Setan itu bukan sesuatu yang baik untuk diberikan. Kata Alkitab, segala yang baik itu datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Dan iblis bukan sesuatu yang baik, setan bukan sesuatu yang baik. Tidak mungkin diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek. Dia hanya memberikan yang terbaik buat kita, ya. Iblis juga tidak bisa memasuki kita karena di dalam kita ada roh Yesus.
dia paling takut sama Tuhan. Ketika setan-setan ketemu Yesus, belum diusir, legion, mereka sujud menyembah dan mereka bilang, jangan suruh kami masuk ke dalam neraka karena belum waktunya. Jadi kalau ada Yesus dalam diri kita, mustahil dia masuk. Yesus yang ada di dalam diri kita itu bukan 50%, bukan cuma 10%. Yesus nggak bisa masuk 10%. Dia kalau masuk 100%. Ya, jadi kalau kita sudah terima Yesus, pastikan saudara sudah terima Yesus, bukan hanya percaya. Ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau cuma percaya, iblis juga percaya. Ya, kita sudah terima Yesus, ada Yesus di dalam diri kita, maka ketika kita minta Roh Kudus, maka kita akan menerima Roh Kudus. Sekarang jika saudara minta Roh Kudus kepada Tuhan, maka setiap saudara akan menerima baptisan Roh Kudus dan saudara akan berani berkata-kata di dalam bahasa roh, ya. Sekarang kita masuk ke karunia-karunia Roh Kudus, ya. Jadi bahasa roh saya anggap sudah selesai. Saudara, kalau ada pertanyaan saudara bisa tanya sama saya langsung, ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, itu tadi kita baca di awal, ada 9 karunia utama dari Roh Kudus. Saya mau lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama bilang begini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dalam The Passion Translation disebut, my fellow believers, I don't want you to be confused about spiritual realities. Aku tidak mau kamu bingung tentang fakta-fakta tentang roh. Firman Allah yang hidup, ya, ini lebih gampang. Saudara sekalian yang saya kasihi, sekarang saya ingin membicarakan karunia-karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara masing-masing, supaya saudara jangan salah paham. Kenapa ayat pertama dikatakan demikian? Ditulis demikian bukan karena Roh Kudus membingungkan, bukan karena Roh Kudus itu membuat salah paham. Roh Kudus sekali lagi bukan pencipta kebingungan dan bukan pencipta kesalahpahaman, tetapi Dia, Alkitab berkata, justru Dialah yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya kalau kita sampai tidak mengerti, ya, sampai kita tidak mengerti, artinya kita perlu belajar. Kita perlu merendahkan diri dan perlu belajar dari Dia supaya jangan salah paham. Ada banyak orang tidak mengerti, tapi karena merasa sudah lama jadi Kristen, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun jadi Kristen, jadi ketika suruh belajar lagi, mereka merasa, kamu siapa sih? Kamu baru 10 tahun ikut Tuhan, kamu baru 5 tahun ikut Tuhan, kok mau ngajarin aku yang sudah 30-50 tahun ikut Tuhan? Lamanya saudara jadi Kristen, itu bukan jaminan bahwa saudara lebih mengerti dari orang yang baru jadi Kristen. Umur saudara tidak menjamin saudara bisa berenang. Ada orang yang sudah tua tetap nggak bisa berenang. Andre misalnya. Ada anak kecil yang baru 5 tahun bisa berenang. Jadi umur lamanya saudara jadi Kristen tidak memastikan bahwa saudara lebih mengerti firman Tuhan. Dan 1 Korintus 12 ayat 31 berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ada nggak ya ayatnya? Oh ya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia apa yang paling utama ya? Karunia apa yang paling utama? Saudara, di Alkitab karunia Roh Kudus bukan hanya 9. Paling sedikit ini, paling sedikit ada 25 karunia Roh Kudus. Termasuk dalamnya karunia untuk memberi, karunia untuk melayani, karunia untuk
uh, bermain musik. Ada banyak karunia yang diberikan. Tetapi karunia yang paling utama itu adalah yang ditulis di 1 Korintus 12 ayat 8-10 yang tadi kita baca semua. Jadi kita disuruh berusaha, berapi-api, bahasa aslinya itu berapi-api, bersemangat, sungguh-sungguh menginginkan ke-9 karunia ini. Karena karunia-karunia yang ditulis di sini itu bukan karunia-karunia yang bisa dipelajari. Berusahanya itu bukan mempelajari. Karena karunia ini karunia supranatural, di luar kemampuan manusia biasa. Jadi berusaha bersungguh-sungguh itu artinya kita minta kepada Tuhan. Ya. Nah, ada 9 tadi ya. Gimana cara ngingetnya Pak? Banyak banget 9. Gampang saudara ngingetnya. Karena 9 itu hanya dibagi 3. Masing-masing punya 3. Yang satu adalah to say something, untuk mengatakan sesuatu, karunia perkataan. Yang kedua, to know something, mengetahui sesuatu. Yang satu lagi, to do something, untuk melakukan sesuatu. Kita akan lihat ya. Ya. Oh, ini udah ya. Oh ya, ini dalam bahasa Inggris, but covet earnestly the best gift. Jadi karunia 9 karunia Roh Kudus yang kita baca itu diterjemahkan sebagai pemberian yang paling baik kepada kita orang percaya, sehingga hidup kita betul-betul bisa efektif menjadi saksi Tuhan. The best gift, ya. Dan The Passion Translation bilang, but you should constantly boil over with passion. Artinya berapi-api, bergolak, bersemangat terus in seeking the higher gift, untuk mencari karunia yang lebih tinggi, yaitu 9 karunia ini, supaya kita bisa menjadi efektif jadi orang percaya, ya. Nah, ini saya bilang cuma 3 ya. Karunia-karunia to say something, to know something, and to do something. Karunia pengucapan atau to say adalah karunia nubuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ini karunia imam. Tujuannya apa? Supaya imam bisa bernubuat, menyampaikan isi hati Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi. Nubuat juga penting karena nubuat itu isinya bukan sesuatu yang akan terjadi, tapi nubuat juga memberikan kata-kata inspirasi yang membuka pikiran, membakar semangat, membuat orang jadi mengerti firman Tuhan. Itu nubuat. Yang kedua, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Karena ini karunia, isinya adalah pesan Tuhan kepada umat. Dan kalau itu pesan Tuhan kepada umat, tentu perlu dimengerti. Kalau perlu dimengerti, harus diterjemahkan atau ditafsirkan. Makanya butuh karunia menafsirkan bahasa roh. Karena bahasa roh itu ada 2. Yang karunianya bisa tiba-tiba dia ngomong bahasa, misalnya saya tiba-tiba ngomong bahasa Spanyol, saya sendiri nggak ngerti. Tapi di sini ada orang Spanyol yang bisa menerjemahkan. Atau bisa saja saya berkata-kata dalam bahasa yang baru. Bahasa yang baru yang tidak ada yang mengerti, hanya Tuhan saja. Tetapi salah seorang dari saudara diberikan karunia untuk menangkap, menafsirkan, dan menyampaikan pesan itu kepada umat semua. Ya, itu karunia imam. Yang kedua, mana ini yang kedua? Karunia yang kedua adalah karunia to know something. Karunia hikmat. Apa sih karunia hikmat? Kenapa kita perlu? Saudara,
dalam hidup ini ada banyak hal yang sulit sekali kita menemukan jawabannya. Kita punya banyak masalah yang sulit sekali cari jalan keluarnya. Sulit sekali kita ambil keputusan, pilih yang mana. Yesus sendiri sering kali dijebak oleh orang-orang Farisi supaya dia maju kena, mundur kena, kanan salah, kiri salah. Tetapi karena dia punya karunia hikmat, dia selalu bisa memberikan jawaban yang tepat. Dia selalu bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dan itu diberikan Tuhan kepada kita kalau kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Yang kedua, karunia kata-kata pengetahuan. Namanya juga pengetahuan. Karunia kata-kata pengetahuan ini adalah karunia yang memampukan seseorang untuk melihat, mengetahui sesuatu yang orang lain tidak ada yang tahu, yang disembunyikan baik masa lalu maupun saat ini. Contohnya Tuhan Yesus, ketika dia ada di sumur, ketemu seorang wanita, dia langsung tahu, kamu punya 5 suami dulu. Ya, yang dulu dia tahu. Yang sekarang ke-6 bukan suamimu. Yang sekarang dia tahu, yang masa lalu Tuhan juga tahu. Itu karunia pengetahuan. Dan kita, orang-orang yang melayani, kita butuh karunia ini. Khususnya mereka yang menggembalakan jemaat, yang melayani konseling, ya, itu membutuhkan ini, sehingga mereka lebih efektif dalam melayani. Melayani kita perlu karunia pengetahuan. Ketika kita berdoa untuk seseorang dan orang itu misalnya lumpuh, kita perlu karunia pengetahuan bahwa dia sudah sembuh atau belum. Kalau dia percaya bahwa orang ini sudah sembuh, maka dia akan suruh orang ini bangkit dan berjalan, ya. Kalau belum kita angkat, dia jatuh lagi. Butuh karunia pengetahuan. Yang ketiga, karunia membedakan roh. Karunia membedakan roh ini dibutuhkan oleh setiap kita. Kenapa? Karena banyak orang, kata Alkitab, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai Tuhan, supaya pertama disembah, kedua bisa menyesatkan banyak orang. Kalau kita punya karunia membedakan roh, kita tahu roh apa yang sedang bekerja melalui seseorang. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu, apakah itu dari Tuhan atau dari roh jahat. Satu hari Paulus sedang melayani di satu kota dan ada seorang tukang sihir. Dia nggak kenal ini tukang sihir. Dia tahu ini seorang wanita, dan wanita ini bilang, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia sedang memberitakan kebenaran. Ya, kalau Paulus tidak tahu, dia akan pikir, wah, roh Tuhan ada dalam dirinya. Tapi karena Paulus bisa membedakan roh, dia tahu ini bukan dari Tuhan. Dan dia mengusir roh itu keluar dari wanita ini, dan wanita ini tidak lagi bisa menyihir. Dan tuan-tuan yang menggaji dia jadi marah dan memenjarakan Paulus dan Silas, ya. Jadi itu karunia roh. Ada 9 yang membuat kita bisa melakukan perkara-perkara yang supranatural. Yang ketiga, ya, to do something, ya, yaitu karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia mujizat. Disebut karunia kuasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ya, kita membutuhkan kuasa ini supaya orang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus bilang, kamu juga akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang aku lakukan, bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari itu. Kita tidak mungkin lakukan itu kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita tidak mungkin bisa mempelajarinya. Ya. Salah satunya adalah karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu diberikan supaya kita bisa
menyembuhkan orang-orang yang sakit, khususnya mereka yang mengalami penyakit-penyakit yang sudah tidak ada jalan keluarnya, terlalu berat, terlalu besar biayanya, sehingga mereka membutuhkan pertolongan, bukan secara keuangan, tetapi lebih daripada itu, kuasa kesembuhan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Dia selama hidup di muka bumi paling sering melakukan mujizat kesembuhan ilahi kepada orang-orang sakit. Saya tidak merasa saya punya karunia kesembuhan, tetapi saya sudah 2 kali berdoa untuk orang yang sakit ginjal, yang sudah parah, yang sudah orang angkat tangan, dokter angkat tangan, sudah dinyatakan umurnya tidak panjang. 2 kali, kedua-duanya sembuh secara supranatural dalam waktu relatif hitungan hari. Ya. Untuk sakit penyakit yang lain saya juga doakan, tapi tidak pernah terjadi. Tetapi untuk yang satu ini terjadi. Ada orang yang ketika mendoakan orang kanker selalu sembuh, doakan orang pilek nggak sembuh-sembuh. Ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan karunia-karunia yang khusus. Ya, kadang-kadang kepada seseorang supaya ketika dia berdoa untuk seseorang, mujizat terjadi, mujizat segera terjadi. Ya. Kemudian kalau kita lihat kata karunia itu dalam bahasa Inggris gifts, ada S-nya, artinya karunia-karunia. Artinya lebih dari satu. Jadi artinya kita bisa punya lebih daripada satu karunia yang diberikan kepada saudara. Saudara punya, saudara bisa usahakan punya yang lain. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-1, Paulus itu berkata, kejarlah karunia-karunia itu dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia yang lebih utama lagi. Artinya kita sudah punya, usahakan yang lebih utama. Nah, karunia apa sebenarnya yang paling utama? Selain 9 itu paling utama, tetapi ada yang lebih utama lagi. Yang lebih utama adalah karunia yang dibutuhkan pada waktu itu. Ketika kita berhadapan dengan orang sakit, semua karunia lain tidak penting. Ketika kita berhadapan dengan orang sakit, karunia yang paling utama adalah karunia kesembuhan. Ketika Yesus ada di pesta perkawinan di Kana, karunia apa yang paling dibutuhkan oleh Yesus pada waktu itu? Karunia mujizat. Ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi itulah yang disebut karunia-karunia yang paling utama. Ya. Saya rindu supaya setiap kita mulai hari ini berdoa sungguh-sungguh, menginginkan sungguh-sungguh, dan minta sungguh-sungguh kepada Tuhan karunia-karunia Roh Kudus ini ada dalam diri saudara, dan saudara boleh praktekkan. Saudara perlu belajar untuk terus mempergunakan bahasa roh dalam kehidupan kita setiap hari. Karena apa? Saya mau beritahu kepada saudara, kenapa iblis itu begitu sering menyerang orang-orang yang berdoa dalam bahasa roh. Walaupun saudara sudah dibaptis Roh Kudus, walaupun saudara sudah berbahasa roh, seringkali saya sharing sama orang-orang waktu DK, ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa ya saya kalau di gereja berdoa bahasa roh itu sepertinya oke, nggak ada masalah, tetapi ketika saya sampai di rumah, saya rasanya seperti nggak percaya bahwa saya ini bisa berbahasa roh. Sehingga kalau di rumah saya tidak pernah pakai bahasa roh, saya hanya pakai bahasa roh waktu ada di gereja, sama-sama memuji dan menyembah. Kenapa saya bilang? Karena sepertinya ketika saya di rumah mau ngomong pakai bahasa roh, sepertinya dibuat-buat, sepertinya ini saya ngarang-ngarang sendiri. Jadi ragu-ragu. Saya mau beritahu kepada kita bahwa iblis itu paling takut ketika orang terus berdoa dengan bahasa roh.
Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar, ada di sini gak ya? Bisa di next. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah yang paling iblis takutkan. Makanya dia selalu menghalangi orang untuk berdoa. Makanya gereja-gereja kalau acara doa paling sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena terpengaruh, karena iblis berusaha keras menghalangi saudara untuk berdoa. Kalau untuk ibadah, ya nggak apa-apa lah ibadah. Ya. Cuma dengar firman Tuhan, di dalam ingat, keluar lupa kok katanya. Dan nggak bawa dampak apa-apa, cuma menyenangkan telinga. Oh lucu khotbahnya, oh khotbahnya bosen, oh khotbahnya ini dan itu. Tapi kalau ketika saudara berdoa, doa saudara dinaikkan dengan yakin, doanya benar, maka itu akan menggoncang kerajaan iblis. Dan itu yang membuat dia takut. Makanya dia berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi jemaat berdoa. Makanya kalau saudara malas berdoa, saudara tahu itu alasannya. Karena kalau saudara berdoa, maka dia akan kalah, saudara akan hidup berkemenangan. Kita sebenarnya semua tahu kan, tapi tetap malas kan. Itulah hebatnya setan. Kita sudah tahu rahasianya adalah berdoa, tetapi kita malas dan tetap tidak berdoa. Doa orang yang benar. Apakah kita benar? Banyak orang merasa, iya tapi kan aku banyak dosanya, jadi kalau aku doa aku gak dijawab Tuhan. Saya mau beritahu, Ibrani 10 ayat 10 dan 14 berkata, kita semua yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya, kita disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Apanya? Rohnya. Makanya berdoanya harus dalam bahasa roh. Ya. Dan diawali dengan satu kata, satu kalimat. Karena kehendaknya inilah maka kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan tubuh Kristus Yesus. Karena kehendaknya, bukan karena kehendak kita. Kalau karena kehendak kita bisa gagal, tapi karena kehendaknya inilah kita semua yang sudah terima Yesus dikuduskan, disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Kita selalu benar. Artinya kita selalu dibenarkan oleh Tuhan. Apa yang dibenarkan? Rohnya. Rohnya selalu kudus. Maka kalau rohnya kudus, berdoalah dalam bahasa roh. Bila dengan yakin didoakan, kita bisa yakin doa-doa kita benar. Karena kita berdoa dipimpin Roh Kudus. Roh kita berdoa dipimpin Roh Kudus. Karena hati kita dipenuhi Roh Kudus, yang keluar adalah perkataan dari Roh Kudus. Kalau saya punya segelas kopi, isinya penuh dengan kopi, saya keluarin mau sedikit mau banyak, yang keluar kopi, nggak jadi teh, nggak jadi air, nggak jadi Fanta. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka setiap doa yang kita naikkan, panjang, pendek, keras, pelan, semuanya dari Roh Kudus. Doa kita jadi doa yang benar. Doa orang benar, doanya benar. Dan Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ada kuasa yang besar yang akan terjadi. Dan kalau kuasa itu terjadi, maka hidup kita akan terus mengalami perubahan. Ingat, saudara punya hak untuk menerima semua karunia-karunia Roh Kudus. Ada di Efesus 4, ada di 1 Korintus 12 ayat 8-10. Saudara boleh baca itu, saudara boleh renungkan, tetapi ingat, senantiasa berdoa di dalam roh.
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ya, jadi kita perlu berdoa setiap waktu di dalam roh. Kenapa perlu berdoa dalam roh? Karena kalau doa dalam roh pasti benar. Kalau doa dengan akal budi, kadang-kadang salah. Tuhan, aku berdoa buat Sherlita, dia kurang ajar tadi Tuhan, supaya nanti dia pulang kecelakaan. Nah, itu doa orang yang tidak benar. Dijawab nggak kira-kira? Kata Tuhan, aku nggak punya yang jahat, aku hanya punya yang baik. Ya, jadi kita perlu berdoa senantiasa di dalam roh, supaya hidup kita berubah, supaya hidup kita berkemenangan. Setan tidak bisa menghalangi kita. Kalau ada pertemuan doa, ada doa pagi, ada doa malam. Kalau saudara malas, saudara harus tahu itu serangan iblis, itu tipu daya setan, karena tidak mau saudara menang. Ngerti ya? Jadi mulai hari ini saya berdoa supaya setiap saudara, saya undang tim musik bisa naik, supaya setiap kita bisa hidup berkemenangan. Jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan doa. Saudara tidak ibadah satu kali, nggak apa-apa. Tinggal dengerin YouTube-nya, bisa. Tapi kalau saudara nggak ikut berdoa, saudara mengalami satu kekalahan. Usahakan setiap hari. Ada saudara yang gini, aduh aku lagi sibuk hari ini, mau berhenti napas dulu sebentar. Ada? Nggak ada orang yang sengaja-sengaja mau nggak napas. Doa itu disebut nafas orang percaya. Kalau saudara mau jadi orang percaya yang tetap hidup, tetaplah berdoa setiap waktu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini yang keras ya, mengalir. Kuasa Roh Mengalirlah. Mari kita bangkit berdiri. Tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, bunuh hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah, biar musik saja lakukan lagu ini. Saudara, saya rindu setiap saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau ada di antara saudara yang hari ini datang dan saudara belum dibaptis Roh Kudus, hari ini, mari. Kalau saudara betul-betul rindu, serius ingin dibaptis Roh Kudus, hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus membaptiskan saudara, memenuhi saudara dengan Roh-Nya. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, kami tahu Roh Kudus sudah disurahkan 2000 tahun yang lalu. Kami tahu karena kehendak-Mu, maka kami akan menerima Roh Kudus supaya kami bisa menjadi saksi. Oleh sebab itu, dengan penuh iman dan kepercayaan, berdiri di atas janji firman-Mu yang berkata, setiap orang yang mencari akan menemukan, setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan, setiap orang yang meminta akan menerima. Saat ini kami Tuhan minta supaya setiap kami mendapatkan baptisan Roh Kudus. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya saat ini
Kami buka hati kami dan kami undang baptisan Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini Roh Kudus memenuhi setiap kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Oh rapaka sikiarala yarala basandara kasikiarala barala. Para takasakarala yarala warala warala warala. Sikarala yarala base. Kuriarala yarala basandara yarala base. Kuriarala barala barala basando. Kuriarala marala masikiarala base. Nama taka sakane nama toka sekiara lama sande. Kuriara la yara la bara la bara la basando. Kuriara la yara la bara la bara la ba. Kata kara la yara la bara la mo. Ikata kara la yara la masikiana na 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 na. O kata kona na na mo toka sakaya la base. Merataka meraya yarala wasandara kasikiana nanana. Merataka runa maraka sakarala yarala wa. Yarala yarala barala ba. Tadi mulai bicara, keluarkan perkataan ke saudara. Mulai berbicara di dalam bahasa lidah. Yarala 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 wasikiara basande. Yarala yarala base. Kuriana makana mataka sandora kasakarala yarala marala mate. Kuriana na 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 na. Kuria pakasakarala basiki yarala barala 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 ba. Oh Yesus Yesus. Kikata papata kasakarala yarala basiki yarala barala ba. Kuria yarala barala basandara yana masandara kasaka yarala barala mo. Kuriara basiki arala basandara kasakarala barala barala ba. Ikatakan nama takkan sakarala yarala basiki arala barala base. Kuriara yarala basiki arala barala 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 base. Ikatakan kasakarala basandara kasiki arala barala barala bo. Nama takasi kiara lama sandara kasi kiara lama rala marala. Ora pataka sakara yarala yarala base. Kirala yarala marala sandara kasi kiara lama rala. Guri yarala barala 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 ba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang terus dicurahkan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengobarkan setiap karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena kami rindu melihat banyak orang menjadi percaya, supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan.